كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihnya, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita berada di bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, Syahrun Mubarak. Sebelum datang bulan ini, seliweran tuh ucapan selamat dengan datangnya Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan puasa, bulan ramainya malam hari dengan orang-orang yang beribadah, bulan untuk membaca Al-Quranul Karim, bulan pembebasan dari api neraka, bulan diampuninya dosa-dosa, bulan sedekah, bulan berbuat baik dan ihsan kepada orang lain, bulan dibukanya pintu-pintu surga, dilipat gandakannya pahala-pahala, dimaafkannya kesalahan-kesalahan, bulan dikabulkannya doa-doa, diangkatnya derajat manusia, diampuninya dosa-dosa, bulan di mana Allah Jalla Jalaluh begitu baiknya kepada hamba-hambanya dengan berbagai kemuliaan yang dia berikan di bulan ini. Dia banyakin balasan buat orang-orang yang ingin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di bulan ini Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Ada banyak keutamaan di bulan ini. Kalau kita bicara keutamaan untuk beramal, ya, di bulan ini dilipat gandakan pahala buat orang-orang yang beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, qala Allah azza wa jalla, beliau mengatakan, kullu amal ibni Adam, ni sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebelum firman Allah, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu untuk dia, balasannya udah ditetapkan. Al hasanatu bi asyri amthaliha, al-hasanah yaitu amal kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 dhif, sampai menjadi 700 kali lipat. Kita kalau melihat nih, orang bekerja, kerja sehari terus dikasih gaji 700 hari. Kerja sehari dikasih gaji 700 hari. Bagaimana semangat dia untuk beramal? Ini untuk amalan-amalan yang biasa. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Kalau amalan yang lainnya itu sudah ditetapkan balasannya, kecuali puasa. Kenapa Allah tidak menetapkan? Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu milikku. Artinya urusannya sama aku.
Aku yang akan memberikan balasan atas ibadah puasa ini. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku. Ini satu hal yang penting bagi setiap orang yang beramal di bulan Ramadan. Apapun amalanmu, engkau mungkin memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, ingat ada satu kata yang harus kita ingat selalu, yaitu lillahi ta'ala. Harus karena Allah, bukan karena yang lain. Karena semua amalan, walaupun dalam pandangan kita itu baik, itu amal soleh, apabila di dalam perbuatan tersebut hilang yang namanya keikhlasan, maka Allah akan menjadikannya sia-sia buat dia. Ada orang-orang yang masuk neraka. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang nerakanya nanti yang ada di sana? Pada saat itu wajah orang penuh dengan kehinaan, diliputi kehinaan. Mereka orang-orang yang bekerja, capek, lelah, masuk neraka yang panas. Ahibati fillah, maka apa saja yang engkau amalkan, karena ana mungkin hanya akan mengulangi apa yang telah disampaikan oleh para penceramah tentang keutamaan beramal di bulan Ramadan ini. Namun satu catatan penting dalam setiap gerak-gerikmu yang engkau beranggapan itu soleh, itu baik, maka ingat, harus untuk Allah saja. Maka disinilah Allah memberikan balasan kepada dia tanpa batasan. Lisaim farhatan. Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Tuh orang-orang yang soleh ketika mendapatkan peluang untuk berbuat amal kebajikan, dia akan berbahagia. Pernah ngelihat nggak kita nih orang-orang yang ikut turnamen ya, ikut aja udah bahagia. Dikatakan engkau bisa ikut olimpiade, engkau bisa ikut ini, ikut ini. Dia terpilih untuk menjadi yang ikut, sudah berbahagia. Menang nggak menang nggak ada urusan buat dia. Bisa ikut aja, sebuah kegembiraan. Nih orang yang berpuasa, semuanya yang ikut, insya Allah akan dapat dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan tatkala dia berbuka. Ya, orang gembira ketika berbuka, nahan diri dari awal ya, ketika berbuka, Allah nikmatnya buat dia. Dikasih taufik sama Allah bisa puasa. Tatkala banyak orang tubuhnya kekar, badannya sehat, tapi sayang dia nggak mampu berpuasa atau nggak mau berpuasa. Kita alhamdulillah dikasih kemauan. Siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Dikasih kemampuan. Siapa yang memberi? Allah Jalla Jalaluh. Maka kita gembira tatkala kita berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Rabbnya. Rabb yang menyuruhnya untuk berpuasa, memerintahkan kepadanya untuk beribadah. Dia akan dapat balasan yang tak terhingga tatkala itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa
Subhanallah jemaah, tatkala perut kosong, kemudian kita berbicara, akan muncul aroma yang tidak nyaman. Kadangkala orang berpikir, ya Allah bau. Tapi ternyata di sisi Allah, kembali syaratnya engkau berpuasa untuk Allah, itu akan lebih harum di sisi Allah daripada aroma misk kasturi. Rawahu Muslim. Ahibati fillah, kalau kita bicara dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan ini, ada beberapa hadis yang mungkin sering disampaikan oleh para khutaba, tapi hadis itu dhaif. Disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits Dhaifah halaman 871 atau nomor 871 ya, bahwa disebutkan, ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun azim syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariḍah wa qiyamu laylihi tatawwu'a man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Disebutkan di sini bahwasanya barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu amal kebajikan, dia itu seakan-akan mengamalkan kewajiban yang fariḍah di waktu yang lainnya. Jadi tatkala kita melakukan yang sunnah di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti melakukan yang wajib. Kita tahu nggak bahwasanya ternyata amalan yang paling dicintai Allah itu yang wajib. Jangan sampai antum melakukan yang sunnah-sunnah, yang wajib terbengkalai. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Nggak ada tuh amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, hambaku beramal mendekatkan dirinya kepadaku daripada yang wajib-wajib. Maka penting bagi muslim itu untuk mengkaji yang wajib-wajib. Mana perintah Allah yang wajib, mana perintah Allah yang sunnah, mana larangan Allah yang wajib ditinggalkan, mana larangan Allah yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya beramal sunnah yang nafilah yang dianjurkan di bulan Ramadan seperti melakukan yang wajib. Melakukan yang wajib di bulan Ramadan seperti melakukan 70 kali kewajiban tersebut di waktu yang lainnya. Tapi hadis ini dhaif. Taib. Masih ada hadis-hadis yang lainnya yang sahih, yang menunjukkan bahwa beramal di bulan ini dilipat gandakan. Berapa kali? Wallahu a'lam. Tadi hadis yang diriwayatkan Muslim yang kita bacakan, bahwasanya ibadah milik manusia itu, amalan-amalan manusia itu diserahkan kepada dia, ukurannya udah jelas. Tapi kecuali puasa, ada hitungan. Dan subhanallah, di bulan Ramadan ini jamaah, ada beberapa amalan yang disebutkan kelipatannya berapa kali lipat. Jadi secara umum di bulan ini dilipat gandakan pahala itu. Tapi seperti apa? Wallahu alam. Ada amalan-amalan khusus seperti yang Allah sebutkan nih, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tuh, Lailatul Qadar lebih baik dari beramal di 1000 bulan. Artinya kita beramal di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam penentuan ini, itu lebih baik daripada kita mengamalkan itu
pada 1000 bulan yang di situ nggak ada Lailatul Qadar. Amalan apa saja? Ini jelas. Berapa kali? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari jam? Nah, Alhamdulillah, 1000 bulan itu berapa hari? Banyak, Ustaz. Kali berapa? Kali 30 kan? Berarti 30.000 hari. Betul nggak? Cema bener nggak anak? 30.000 hari. Bayangkan 30.000 hari. Bukan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat, 1000 kali lipat, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. 30.000 hari untuk mengamalkan itu jemaah. Umur kita belum tentu nyampe 30.000 hari. Yang kira-kira ya 1000 bulan gitu, kalau hitungan tahun 83 tahun kira-kira seperti itu, lebih. Dan subhanallah jemaah, ini Lailatul Qadar. Tapi amalan lainnya apa saja di Lailatul Qadar diamalkan, mau sholat, mau sedekah, amal kebajikan yang diamalkan di Lailatul Qadar. Jadi dalam 30 hari bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada malam-malam lainnya, beramal di sana. Makanya kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh giat beramal, tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Ini menandakan ada keistimewaan di bulan ini. Ketika beliau masuk 10 hari terakhir, beliau lebih bersemangat lagi daripada di 20 awal Ramadan. Kemudian hadis yang sahih yang menunjukkan tentang dilipat gandakannya amalan di bulan Ramadan adalah yang berkaitan dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, umratun fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya, balasannya itu seperti haji atau haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tuh, umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana? Apakah dilipat gandakan? Ini sunnah, dia mengamalkan yang sunnah seperti umrah yang wajib. Ternyata tidak, lebih dari itu, seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya pahala haji itu tentunya berlipat-lipat ganda daripada pahala umrah. Apalagi haji itu rukun Islam. Maka kita harus yakin bahwasanya ini bulan-bulan beramal jemaah. Ada beberapa ucapan dari salafus saleh ya tentang ukuran dilipat gandakannya amalannya, yang tentunya kita tidak bisa menjadikan ucapan mereka itu dalil sebagai sandaran, tapi kita melihat bagaimana semangat mereka beramal. Disebutkan Abu Bakar bin Abi Maryam meriwayatkan dari guru-gurunya, mereka berkata, idza hadara syahru Ramadan fanbasitu fihi bin nafaqah. Kalau kalian masuk ke bulan Ramadan, maka kalian hendaklah ya banyak-banyak memberikan nafkah, lebih royal lah dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada fakir miskin. Fa inna nafaqa fihi mudha'afah kan nafaqa fi sabilillah. Karena memberikan nafkah pada bulan Ramadan itu seperti
itu akan dilipat gandakan seperti memberikan nafkah di jalan Allah yang di jihad fi sabilillah. Kemudian disebutkan wa tasbiha fi afdal min alfi tasbiha. Bertasbih di bulan Ramadan, 1 kali tasbih itu lebih utama daripada 1000 kali tasbih. Wa raq'a fihi afdal min alfi raq'ah. 1 rakaat di bulan Ramadan itu lebih utama dari 1000 rakaat di bulan-bulan lainnya. Ini ucapan mereka ya untuk memotivasi hamba dalam beribadah, tapi sekali lagi itu tidak bisa dijadikan sandaran, karena bisa jadi Allah lipat gandakan lebih dari 1000. Entah berapa, wallahu alam bisawab. Tugas kita beramal. Ahibati fillah. Taib, bulan Ramadan bulan dibebaskannya dari api neraka. Jadi kalau bicara vonis bebas ini jamaah, kita harus tahu bahwa setiap dari manusia itu memiliki 2 tempat. Sudah ditetapkan, kata Nabi SAW, lahu manzilan, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Setiap kita ini punya 2 tempat. 1 tempat di surga, 1 tempat di neraka. Udah ditetapkan. Tinggal sekarang antum mau pilih mana. Ternyata di bulan Ramadan ini, di setiap malam, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang divonis bebas dari api neraka, dan itu setiap malam. Apakah ana, antum, orang tua kita termasuk yang divonis bebas dari api neraka? Wallahu alam. Kita nggak tahu. Saatnya kita mencari sekarang. Karunia Allah divonis bebas dari api neraka. Dengan cara apa agar kita dibebaskan dari api neraka? Semua amal soleh kita kerjakan. Karena kita berharap Allah tuh kesian sama kita. Orang-orang yang beramal, kata Allah, yarjuna rahmatallah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka berharap rahmat Allah dan takut dari azab Allah SWT. Ada rahmat Allah, salah satunya adalah surga Allah SWT, dan azab Allah neraka. Tinggal kita mau pilih mana. Di antara amalan yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan agar dibebaskan dari api neraka adalah ikhlas lagi, jemaah. Kenapa kita bicara ikhlas? Karena Allah mengharamkan neraka buat orang yang mengatakan yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha. Allah mengharamkan neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Dia tidak melakukan kesyirikan. Ini nih amalan yang perlu kita jaga. Yang kedua, puasa itu sendiri, salat malam itu sendiri, qiyam Lailatul Qadar tetap lillahi ta'ala. Karena man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena ihtisab, berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Dan diampuninya dosa menyebabkan orang itu dibebaskan dari api neraka. Udah selesai kesalahannya, ditutupin, udah masuk surga Allah SWT. Yang ketiga yang perlu dilakukan selama bulan Ramadan adalah berdoa minta diselamatkan dari api neraka. Antum doa enggak? Minta apa antum? Kita tahu nih bulan Ramadan bulan dikabulkannya doa, bulan yang mustajab. Orang yang puasa doanya diijabah sama Allah Jalla Jalaluh. Berapa kali antum berdoa? Apa yang antum pinta? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuh. Nih, firman Allah tentang berdoa ini ada di sela-sela ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa 183, 184, 185, 187. Di 186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tentang doa. Engkau kepingin diselamatkan dari api neraka? Minta. Namun kebanyakan manusia tatkala berdoa yang diminta hanya dunia. Ini lagi, kualitas doa kita ini kadangkala ya nggak masuk standar, jemaah. Allah menyebutkan, "Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Tuh ada di antara manusia yang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Ya, Allah kasih, ya kalau dikasih terserah Allah mau kasih apa tidak. Tapi ingat permintaannya di dunia. Di akhirat, famalahum fil akhirati min khalaq. Nggak dapat apa-apa dia di akhirat. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada di antara mereka yang doanya, ya Allah berikan kepada kami kegembiraan di dunia, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami, lindungi kami dari api neraka. Itu yang perlu kita baca. Wa qina adzabannar. Minta selalu agar diselamatkan dari api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kalau ada hamba yang meminta surga 3 kali, dia mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah atau Allahumma adkhilnil jannah 3 kali dia minta, maka surga akan mengatakan Allahumma rabbi adkhilhul jannah, ya Allah masukkan tuh orang ke surga. Kalau dia meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, maka neraka akan mengatakan, kata Rasulullah SAW, Allahumma ajirhu minni, ya Allah selamatkan dia dari aku. Maka saatnya kita berdoa. Bukan hanya minta uang. Bukan hanya perbaikan ekonomi. Bukan hanya perbaikan kesehatan. Bukan hanya hilangnya wabah COVID-19. COVID-19 akan pergi, cepat atau lambat. Karena sejatinya umur dunia ini, ya semua yang ada di sini akan pergi. Kullu syai'in halik illa wajhah. Kenapa antum tidak takut sama api neraka? Sehingga beramal supaya dijauhkan dari api neraka. Berdoa mengatakan, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Atau baca doa a'udzubika minan nar, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan dari api neraka, minta dilindungi dari semua amal yang mengantarkan ke dalam api neraka. Ini bulan pembebasan dari api neraka, lalu kita nggak berlomba-lomba untuk dibebaskan dari api neraka. Kemudian jamaah, dosa-dosa diampuni di bulan ini. Iya. Tapi yang diampuni oleh Allah Azza wa Jal tidak termasuk dosa-dosa besar. Maka bulan Ramadan menjadi bulan taubat kita. Amalan apa yang perlu kita lakukan? Bertobat. Mohon agar diampuni dosa-dosanya, diberi taufik untuk jadi orang baik. Ini bulan perubahan, bulan perbaikan. Ditempa jiwa seorang muslim. Dia meninggalkan makanan, minuman, istrinya yang halal, dia tinggalkan. Maka saatnya dia meninggalkan dosa. Karena apa guna dia berpuasa? Apa gunanya dia berpuasa tatkala dia nggak sholat?
tatkala dia berzina, tatkala dia masih menzalimin orang, makan haknya orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula az-zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Itu kalau dia ketika puasa tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan nista, ucapan-ucapan dusta, nipu orang, jailin orang, Allah nggak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini bulan perbaikan diri. Kalau kita membaca hadis-hadis keutamaan bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Nah, tidak include dosa besar. Itu pendapat yang benar. Kenapa? Ketika orang melakukan dosa besar dan punya dosa besar dan dia tidak bertobat, di bulan Ramadan dia beribadah dengan perasaan nanti selesai Ramadan anak ini meninggalkan dosa besar itu, Ustaz. Ya karena Ramadan ini, Ustaz. Karena setan yang dibelenggu anak malu lah, masa setan dibelenggu anak jadi setan. Nantilah bulan Syawal lah anak lanjutkan lagi dosa anak. Apakah yang seperti ini diampuni dosa dia? Lah. Perlu dia bertobat, memohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang dia lakukan. Tinggalkan tuh dosa, bertekad untuk tidak ngulangi. Baru mesin pencucinya ini bisa membersihkan dosa-dosa besar. Ahibati fillah, dan di bulan Ramadan ini bulan diangkatnya derajat hamba. Ada dua proses pengangkatan. Pengangkatan di dunia dan pengangkatan di akhirat. Bagaimana diangkat? Kita tahulah nih teman-teman yang di Telkomsel ya. Bagaimana kalau ada salah satu pekerja atau pegawai di Telkomsel yang ingin diangkat? Dia harus memiliki prestasi. Kadangkala dia harus sekolah lagi. Kadangkala dia harus dibuang dulu, ditaruh di sebuah daerah. Dilihat kinerja dia, dedikasi dia, semangat dia, kesungguhan dia. Setelah dilihat, oh ternyata bisa diangkat derajatnya. Di dunia ini proses pengangkatan buat orang yang berpuasa, diangkat keimanannya, diangkat ketakwaannya. Yang awalnya dia mengikuti perutnya saja, kapan dia mau makan dia makan. Sekarang di bulan Ramadan diangkat derajat dia tidak makan kecuali dengan perintah, dan dia tidak berhenti makan kecuali dengan perintah. Naik itu pangkat kehambaannya kepada Allah Jalla Jalla Allah. Karena sekarang ini makannya nggak seperti biasa. Sebelum Ramadan antum haus, ada air antum minum. Kepingin es campur antum beli. Pengen pisang goreng antum santap. Tapi di bulan Ramadan di siang harinya antum ngelihat ada orang jualan sesuatu, antum mencium aroma sesuatu, lah aku puasa. Jadi antum jadi hamba Allah, naik, nggak jadi hamba perutnya sekarang. Syahwatnya sama seperti itu. Dia tidak mudah melakukan kemaksiatan, enggak. Ini pengangkatan di dunia. Tentunya ketika dia diangkat derajatnya di dunia untuk menjadi hamba Allah, abdinya Allah Azza wa Jal, yang sebenarnya dia menampakkan kesetiaan dia kepada Allah Jalla Jalaluh, maka dia berhak mendapatkan derajat yang tinggi di surga nanti. Di dunia kita melihat ada orang-orang yang setia kepada atasannya ya, sungguh-sungguh akan diangkat dia, didekatkan. Sedangkan diangkatnya derajat di surga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Talha bin Ubaidillah
anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an fakana ahaduhuma asyad ijtihadan min al-akhar. Ada dua orang yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Dia hijrah ke kota Madinah, datang masuk Islamnya bareng. Kemudian yang satu itu lebih tekun beribadah, lebih semangat beribadah daripada yang satunya, sampai akhirnya yang semangat beribadah itu ikut bersama Nabi SAW berjihad, kemudian dia mati syahid. Adapun yang biasa-biasa aja ini, dia tinggal di sana, kemudian meninggal dunia setahun kemudian. Ya, meninggalnya meninggal biasa. Qala Talha, kemudian Talha bin Ubaidillah mengatakan, fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah id ana bihima. Aku tatkala tidur bermimpi seakan-akan aku berada di pintu surga, dan di situ aku melihat dua orang tersebut. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhir minhuma. Lagi bertiga ini, Talha bin Ubaidillah, tahu-tahu ada yang keluar dari surga lalu memberikan izin kepada yang meninggalnya terlambat, meninggal terakhir. Kemudian setelah itu dapat berapa waktu, keluar lagi dari surga menyuruh masuk yang mati syahid. Kemudian balik lagi mengatakan kepada aku, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Engkau pulang dulu, waktumu belum tiba. Lam ya'ni laka ba'd. Akhirnya Talha bin Ubaidillah terjaga dari tidurnya. Pagi harinya dia cerita sama orang-orang tentang apa yang dia lihat, dan orang-orang pun heran, kenapa yang mati syahid kok meninggalnya terlambat. Meninggalnya terlambat, masuk surganya telat, didahului oleh orang yang mati biasa-biasa aja. Sampai berita itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun. Yang membuat kalian heran itu apanya? Apanya gitu membuat kalian heran? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan. Ya Rasulullah, itu orang yang masuk surga yang terlambat itu lebih semangat beribadah, mati syahid lagi. Sedangkan yang akhir ini biasa-biasa aja. Kok bisa masuk surga duluan dia? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah dia masih hidup setelah kawannya setahun? Iya. Wa adraka Ramadan, dan dia mendapati bulan Ramadan, hadir di bulan Ramadan. Iya Rasulullah SAW. Fasam, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa shalla kada, dan dia melaksanakan salat kada. Wa kada min sajdatin fis sana. Selama setahun bagaimana ibadah dia? Selama bulan Ramadan berapa banyak dia salat? Qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama' wal ard. Kalian tahu antara keduanya itu, jarak antara satu orang sama yang mendapatkan Ramadan kemudian itu seperti antara langit dan bumi. Ahibati fillah. Tuh fadilah Ramadan beramal di sana. Taib. Namun di awal tadi ana singgung, tidak semua amalan diterima, karena kita hidup di dunia ini untuk menjalani tes. Ya, kalau bicara rapid test sekarang, orang tuh dites untuk diketahui dia itu negatif, reaktif, atau positif kondisi dia. Kita nih sedang dites. Dites apa? Kata Allah Azza wa Jal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
Ayyukum ahsanu amala. Itu di surat Tabarak ya. Coba dibuka surat Tabarak jemaah. Kita dari tadi nggak buka Quran. Coba dibuka surat Tabarak. Surat Al-Mulk ayat kedua. Nah, udah dapat? Sudah Ustaz. Fadhal dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, baik, dibuka lagi firman Allah di surat Al-Kahf. Ayat 7 sama 8. Tafadhal. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Barakallahu fikum. Itu tujuan kehidupan kita. Adalah yang paling baik amalannya. Kalau bicara standar amal baik dan buruk itu apa? Semua manusia memiliki standar berbeda-beda. Dia punya perasaan, dia punya akal. Menurut ana baik, secara logika benar. Apakah seperti itu ukuran kita beramal di bulan Ramadan? Kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ukuran mana yang benar dan mana yang baik adalah Allah sendiri yang membuat ukuran tersebut. Diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau lillahi taala, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di bulan Ramadan kita melihat orang-orang pada melaksanakan salat tarawih. Apakah salat mereka diterima? Dua syarat ini berlaku. Apakah salatnya ikhlas? Apakah sesuai dengan tuntunan? Atau dia asal salat? Coba dibuka surah Al-Mu'minun ayat 21 tentang orang-orang mukmin yang sukses. Ayat 1 dan 2. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Nama Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Apakah kita sudah khusyuk dalam salat kita? Ini yang perlu diperbaiki. Kekhusyuan dalam salat kita, kebenaran tata cara ibadah kita. Ada orang yang salat di masa Nabi alaihi salatu wassalam, kalau khusyuk itu ruhnya salat.
Kemudian ada tumaknina yang harus ada dalam diri orang yang sholat. Ketika orang sholat di depan Nabi SAW, di Masjid Nabawi dia sholat. Kemudian selesai sholat, dia menghadap Nabi SAW. Mengucapkan Assalamualaikum. Kata Nabi SAW, Waalaikumsalam, salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat, engkau belum sholat. Engkau belum sholat. Sampai 3 kali ditolak sholat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salat." Ada orang yang salat selama 60 tahun, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Satu pun salatnya tidak ada yang diterima. Gimana jemaah? Sekarang kita Ramadan, udah sholat taraweh 11 rakaat, capek Ustadz. Sholat taraweh umpamanya 23 rakaat, capek, lelah, berkeringat, satu pun gak ada. Ini orang 60 tahun sholat. Ini bulan-bulan beramal Ramadan, tapi kita harus sadar jangan sampai amalan kita itu akhirnya ditolak. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Ada yang sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Yang penting target tercapai. Berapa rakaat? 11. Berapa rakaat? 23. Tiap hari saya 23 rakaat. Tiap hari saya 11 rakaat umpamanya. Dia hanya mengejar angka. Padahal yang sukses itu yang khasyi'un, yang khusyuk dalam sholatnya. Ada orang-orang yang sholat dapat pahala cuma 1/10 dari sholatnya. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat full, ada yang nggak dapat apa-apa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nih di bulan Ramadan, antum jaga lisan, jaga mulut nih bulan beramal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik, kalau enggak diam. Sekarang bukan lisan yang berbicara tapi tulisan. Orang sudah pada nulis komentar. Kalau engkau bisa memberikan komentar yang baik, tafadhol. Nggak bisa, ahsan, diam. Kadangkala subhanallah jamaah ya, subhanallah betapa sempurnanya agama Allah ini. Ketika Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, neraka atau celaka buat orang yang suka mengumpat dan mencela. Disebutkan salah satu tafsiran humazah dan lumazah ini, yang satunya dengan lisan, yang satunya dengan isyarat. Ternyata sekarang orang itu dengan adanya emotionnya atau gambar-gambar, dia bisa dengan isyarat mencaci maki orang lain, mencela orang lain. Dengan jarinya dia bisa mencela orang lain. Di bulan Ramadan, ingat nih, bulan beramal, bulan dilipat gandakannya pahala, lalu engkau mengisinya, menjadikan puasamu itu dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang gak pantas untuk diucapkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Wa idza kana ahadukum sha'iman, kalau salah seorang di antara kalian puasa, fala yarfuth wala yajhal, jangan dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, jangan melakukan tindakan bodoh. Wa ini mru'un sabahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mengajak dia berantem, mencaci maki dia, membuli dia, hendaklah dia mengatakan inni shaim, aku sedang puasa. Baik dia memperdengarkan kepada orang itu atau dia cukup memperdengarkan kepada dirinya. Jadi di bulan Ramadan harus berbeda kondisi kita jamaah. Bukan hanya amalannya yang bertambah, tapi kualitas amalan itu bertambah dan kondisi kita, lisan kita dijaga. Yang paling banyak memasukkan ke neraka adalah lisan. Ahibati fillah,
ibadah yang kita lakukan, jangan sampai malas. Perbanyak zikir, nggak cepet-cepetan. Karena orang-orang munafikin mereka sholat. Siapa imamnya? Nabi Muhammad SAW ketika mereka hidup di kota Madinah dan Rasulullah SAW masih hidup. Bagaimana ibadah mereka Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 142. Surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa Tafadhal. 100 berapa Ustaz? 42. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Subhanallah. Tuh, orang-orang munafik sholat malas. Ketika antum bangkit melaksanakan sholat dalam kondisi malas, jangan-jangan antum munafik. Kalau ada orang yang melihat semangat, bisa jadi riya. Antum berusaha untuk menipu Allah, menampakkan bahwasanya antum orang baik. Jamaah, Ramadan nih bulan beramal. Semangatlah beramal. Tinggalkan kemalasan. Antum contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana as-salafus salih beribadah di bulan Ramadan. Mereka beramal. Intinya ikhlas dijaga. Yang kedua, jangan sampai amalan antum tidak sesuai dengan tuntunan. Jangan hanya berpikir kuantitas tapi lupa kualitas. Jangan cuma berpikir jumlahnya yang banyak tapi ya ternyata kualitasnya dari sisi isinya tidak sesuai, akhirnya antum akan merugi. Rasulullah SAW dijadikan contoh. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasul SAW adalah suri tauladan yang baik. Lihat bagaimana sedekahnya Nabi di bulan Ramadan, bagaimana beliau membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Kita tahu di antara amalan yang mulia di bulan Ramadan adalah qiraatul Qur'an. Nabi bertadarus dengan Jibril. Beliau ketika membaca Quran dengan Jibril, muncul kebaikan yang lebih di diri beliau. Dan ini waktunya kita membaca Al-Quranul Karim untuk memancarkan kebaikan-kebaikan di diri kita. Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya, sebagai syifa, sebagai rahmat, sebagai petunjuk. Dan waktunya kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kalau enggak, ya Ramadan ini akan hampa jemaah. Karena petunjuk itu kita tidak membacanya. Hadza wallahu a'lam bishawab.